Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathur Rahma Dwi Damayanti dengan NIM 53013020008. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi filsafat ilmu yang telah kami pelajari. Di sini saya mengambil tema tentang ciri-ciri berpikir secara filosofis. Namun, sebelum saya menjelaskan mengenai ciri-ciri berpikir secara filosofis, saya akan membacakan rangkuman materi yang telah disediakan oleh Bapak dosen. Ciri-ciri berpikir secara filosofis. Kemampuan dalam berpikir merupakan ciri khas yang membedakan manusia dengan makhluk lain. Dengan berpikir, manusia mampu melakukan perubahan. Perubahan yang diharapkan tentunya perubahan yang bermakna, yaitu perubahan yang positif atau perubahan yang baik untuk dirinya, orang lain, atau lingkungan sekitar. Filsafat sangat erat kaitannya dengan aktivitas berpikir. Seperti dijelaskan, filsafat berarti cinta kebijaksanaan. Orang yang belajar filsafat diharapkan mampu bersifat bijaksana. Bijaksana atau tidaknya seseorang dalam bersikap sangat ditentukan oleh kebiasaannya dalam berpikir. Pikiran ibarat sebuah tanah, apa yang kita tanam di dalamnya itu yang akan tumbuh. Bila kita menanam biji yang akan baik dan bijaksana. Oleh karena itu, agar kita mampu bersikap bijaksana, kita harus terlebih dahulu belajar dan membiasakan diri untuk berpikir secara filosofis. Berpikir secara filosofis ibarat sedang melakukan penyelesaian atau pemilihan bibit unggul yang kita tanam untuk kita tumbuh kembangkan di dalam ladang pikiran yang ada di dalam diri kita. Hal ini penting dilakukan karena baik atau buruknya seseorang selain akan mempengaruhi terhadap sikap, juga lebih jauh lagi akan mempengaruhi baik buruknya hidup yang akan dia jalani. Sebagai contoh, mahasiswa bernama Painem, sejak awal kuliah dia itu selalu berpikir negatif terhadap mata kuliah pelajaran filsafat ilmu. Pikiran negatif itu berpikiran bahwa filsafat ilmu adalah mata kuliah yang sulit, membosankan, tidak jelas, membuat pusing, dan seterusnya. Akibatnya, ia bersifat yang tidak baik, seperti menyepelekan dosen, malas-malasan, dia malas memahami materi yang telah diberikan. Akhirnya membuat dia tidak bisa mengikuti perkuliahan dengan baik. Efek jangka panjangnya, ketika pikiran dan sikap negatif itu tidak bisa diperbaiki, maka Painem ini tidak bisa memahami materi filsafat ilmu dan hidupnya pun juga tidak baik atau tidak mendapatkan ilmu dan juga nilainya itu akan jelek. Begitulah contoh sederhana bahwa kebiasaan berpikir sangat berpengaruh terhadap sikap dan juga hidup seseorang. Di sini kita dapat menghasilkan mindset. Mindset itu dapat menghasilkan sikap seseorang yang dimana sikap itu bisa dia kembangkan dalam hidupnya. Nah, dalam hidupnya itu pasti dia itu akan dinilai seseorang dari cara dia itu bersikap, seperti itu. Contoh di atas, hanya sebagian kecil akibat buruk dari kebiasaan berpikir negatif. Bila berpikir negatif menjadi kebiasaan dalam berbagai hal, maka sikap negatif lainnya pun juga sering dilakukan terhadap semua hal yang dia hadapi atau dia lakukan. Alhasil, kehidupannya pun akan tidak baik. Maka, agar sikap dan kehidupan yang kita jalani itu akan membaik, kita harus belajar dan juga terbiasa untuk memperbaiki mindset kita dengan melatih diri dan juga membiasakan diri berpikir secara kefilsafatan. Selanjutnya ada kriteria atau ciri-ciri seseorang yang dapat dikatakan mampu berpikir secara kefilsafatan. Di antaranya yang pertama, berpikir secara komprehensif. Artinya berpikir secara menyeluruh. Maksudnya ketika seseorang dihadapkan pada suatu hal, dia akan berusaha memahami sisi baik dan sisi buruknya. Setelah itu, dia akan mengambil hikmah atau sisi positif, sisi baik untuk dia tanamkan dalam pikiran dan juga nanti dia tumbuh kembangkan
dalam sikap dan juga perilakunya. Misalnya, ketika Paijo melihat story temannya itu alay, tapi Paijo itu berusaha untuk menangkap sisi positifnya, yaitu temannya berusaha untuk menghibur orang lain dan memberikan vibrasi positif. Dengan demikian, Paijo tidak akan membenci dan juga menghakimi temannya yang bermain TikTok itu sepenuhnya jelek. Paijo akan memahami bahwa bahwa ada sisi positif dari apa yang dilakukan oleh temannya itu. Maka ia mengambil hikmah, menanamkan pada pikiran yang baik dan juga mewujudkan dengan sikap baik, yaitu mencari cara untuk menghibur orang lain dengan cara yang sebisa mungkin tidak alay. Yang kedua itu ada radikal. Perlu dipahami terlebih dahulu arti radikal. Radikal tidak boleh dipahami secara negatif, seperti halnya aliran radikal yang cenderung dimaknai dengan teoritis, anarkis. Radikal bila diruntut makna maka yang sebenarnya berarti sampai dasar, atau sampai hakikatnya, atau sampai makna terdalamnya. Gampangnya, dalam bahasa gaul kita, lihat isinya, jangan covernya. Misal, Aisyah melihat anak pang jalanan yang bertato sedang mengamen, maka ia tidak akan dengan mudahnya percaya dan berpikir itu anak jelek atau anak jahat. Sekalipun Aisyah tidak bertato, dia harus mencari tahu makna atau hakikat dan tato tersebut. Karena terdapat alasan baik bagi seseorang yang memutuskan untuk bertato sekalipun bertentangan dengan prinsip pribadi Aisyah tersebut. Jadi, setelah Aisyah berpikir secara radikal, dia akan bisa lebih memahami orang lain dan bersikap toleran bahwa ada orang lain yang memiliki prinsip hidup yang berbeda dengan dia dan layak untuk dihargai selama tidak mengganggu dan juga merugikan orang lain. Yang ketiga ada universal. Berpikir universal ini adalah berpikir luas atau lebih umum. Misalnya ketika Usman berdiskusi terkait proses terjadinya hujan di forum yang terdiri dari berbagai orang, berbagai agama. Meskipun ia secara pribadi meyakini bahwa semua yang terjadi dari berbagai dan beragam agama, meskipun ia secara pribadi meyakini bahwa semua yang terjadi atas kehendak Allah, kun fayakun, tapi dia tidak bisa egois dan juga memaksakan diri untuk menjelaskan proses hujan dengan dalil Al-Quran yang jelas tidak akan diterima oleh orang lain yang berkeyakinan berbeda. Ia harus berpikir luas dengan memberikan penjelasan yang bisa diterima oleh semua orang, yaitu menjelaskan proses terjadinya hujan secara ilmiah. Dengan berpikir universal, Usman akan bersikap terbuka dan juga tidak egois. Yang keempat, ada berpikir secara sistematik. Berpikir secara sistematik maksudnya berpikir secara tertata, teratur, dan juga tidak asal. Misal, berpikir tentang mata kuliah filsafat ilmu itu dapat dipahami terlebih dahulu secara perlahan. Apa itu filsafat, lalu lanjut memahami filsafat ilmu. Orang lain yang terbiasa berpikir secara sistematis akan bersikap telaten dan juga tidak suka gampang atau menyepelekan sesuatu sehingga terhindar dari kesalahpahaman atau gagal paham terhadap orang atau sesuatu hal. Yang kelima, kritis. Berpikir kritis merupakan tahap lanjut dan berpikir secara komprehensif dan juga radikal. Berpikir kritis tidak berarti semua mengkritik atau menyalahkan orang lain. Berpikir kritis tidak menerima begitu saja atau menelan mentah-mentah segala informasi yang didapatkan. Berpikir kritis lebih mengarah pada sikap cermat dan berhati-hati, bukan selalu mengkritik. Misal, ketika Painem mendapatkan informasi dari kakak angkat perihal dosen filsafat yang ribet atau banyak aturan, ia tidak akan menerima begitu saja dan mengiyakan informasi tersebut dan ikut-ikutan menjelekkan dan menyebarkan informasi tersebut kepada teman-temannya. Ia akan terlebih dahulu cross-check atau memeriksa dari berbagai sumber lain dan mencoba menganalisis semua informasi tersebut secara menyeluruh
dan juga radikal. Yang keenam ada koheren. Berpikir koheren berarti memikirkan hubungan atau saling keterkaitan antara suatu hal dengan hal lain. Contoh, ketika memikirkan aturan dosen yang dirasa banyak dan juga ribet, mahasiswa akan berpikir secara koheren dengan menghubungkan antara aturan tersebut dengan tujuan perkuliahan. Ternyata semua aturan tersebut berhubungan dengan kelancaran kegiatan belajar mengajar agar kondusif dan juga efisien. Dengan demikian, mahasiswa tidak akan dengan mudah menyepelekan aturan yang disepakati karena semua aturan tersebut dibuat demi kebaikan bersama. Yang ketujuh ada konseptual. Berpikir konseptual artinya segala yang dipikirkan itu memiliki dasar pemikiran yang jelas, ada tujuan baik, dan manfaat yang ingin dicapai. Misal, berpikir untuk merencanakan kuliah di Fakultas Tarbiyah karena memang mempunyai cita-cita menjadi guru, punya minat dan juga bakat dalam mengajar, secara tulus ingin menjadi dan juga membagikan ilmunya terhadap teman-temannya dan juga orang lain. Yang kedelapan ada bebas tapi terikat. Berpikir bebas maksudnya setiap orang berhak untuk memilih dan juga memikirkan apapun. Tapi harus dipahami konsekuensi atas apa yang dipikirkan tersebut. Misal, berpikir bolos kuliah. Ia harus memahami bahwa apa yang ia lakukan selalu memiliki konsekuensi. Misalnya, jika pikiran membolos kuliah itu benar, dijelaskan akan merugikan dirinya sendiri. Bahkan juga merugikan orang lain, yaitu orang tuanya dan juga dosennya. 9. Ada bertanggung jawab. Ciri berpikir kefilsafatan ilmu itu maksudnya kesadaran diri dan juga kesediaan untuk menerima akibat dari apa yang ia pikirkan. Contoh, ketika ia memikirkan cara mendapatkan nilai A, yaitu dengan menyontek, dia sadar betul bahwa apa yang pikiran itu dilaksanakan, maka ia bersedia dan juga siap menerima akibat dari pikiran dan juga perbuatannya tersebut, yaitu dia tidak akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dengan kesadaran akan tanggung jawab terhadap pikirannya sendiri, harapan seseorang akan lebih berhati-hati dalam memikirkan sesuatu hal yang tidak suka mencari jalan pintas untuk melakukan sesuatu hal. Kebiasaan seseorang berpikir kefilsafatan sangat penting bagi kehidupan seseorang. Macam-macam fungsi dan juga kecerdasan manusia tidak hanya dari sisi intelektual, tetapi juga dari fungsi dan juga sisi kecerdasan emosional dan juga spiritual. Kebiasaan berpikir secara kefilsafatan akan mengasah kecerdasan emosional ini, mempengaruhi 80% kesuksesan seseorang ketimbang mengandalkan kecerdasan intelektual. Dengan mengasah kemampuan berpikir secara kefilsafatan, seseorang dapat menyikapi segala hal secara bijaksana karena telah terpikirkan dulu secara komprehensif, radikal, sistematis, dan juga lainnya. Pembelajaran ini bertujuan menumbuhkan kesadaran mahasiswa untuk berpikir dan bersikap bijaksana dengan membiasakan diri dan juga melatih diri dalam memikirkan segala sesuatu yang dihadapi secara filosofis. Terlebih mahasiswa, kebiasaan berpikir secara kefilsafatan sangat penting dalam menunjang penerapan ilmu yang mereka peroleh agar dapat memiliki pola yang terbuka dengan berpikir filosofis. Harapannya, mahasiswa dapat bersikap dan juga menjalani hidup dengan bijaksana dan juga lebih dewasa dalam berpikir dan juga bertindak laku. Setelah menyimak materi yang telah diberikan dosen tersebut, bisa dijelaskan bahwasanya aktivitas berpikir itu merupakan ciri khas yang dimiliki oleh manusia. Manusia tersebut diharapkan bisa mengalami atau melakukan perubahan. Perubahan yang dimaksudkan ini adalah perubahan dari sisi positifnya. Nah, filsafat ini erat kaitannya dengan cara berpikir. Cara berpikir tersebut nanti diharapkan bisa menghasilkan sikap kebijaksanaan dari seseorang tersebut. Berpikir secara filosofis ini adalah berpikir secara untuk
pemilihan atau penyeleksian terhadap sesuatu hal. Penyeleksian dari sisi positif, penyeleksian dari sisi negatif sebuah peristiwa atau pernyataan. Dan nanti diharapkan manusia tersebut bisa mengambil sisi positif dan juga ditanam dan ditumbuh kembangkan dalam diri mereka sendiri, sehingga mereka itu nanti bisa selalu bersikap positif terhadap sesuatu hal. Nah, di sini saya akan memberikan sebuah contoh di mana ada dosen killer yang mengajar kelas. Nah, mahasiswa A ini selalu bersikap positif bahwasanya dosen killer itu tidak hanya melulu memberikan banyak tugas terhadap mahasiswanya, tapi dia itu berpikiran bahwa apa yang diberikan oleh dosen killer tersebut nanti diharapkan para mahasiswa tersebut itu bisa unggul atau bisa berhasil di kemudian harinya. Maka dari itu si A selalu menerapkan mindsetnya positif terhadap dosen tersebut, bahwasanya tidak hanya memberikan tugas yang banyak terhadap mahasiswa saja, tapi bisa memberikan hasil yang baik di kemudian hari untuk mahasiswanya tersebut. Nah, dari sini manusia itu diharapkan menanamkan mindset atau berpikir secara positif yang dimana nanti itu bisa menghasilkan sikap bijaksananya, sikap positifnya di luar sana untuk menghadapi suatu persoalan tersebut. Selanjutnya ada ciri-ciri seseorang dalam berpikir kefilsafatan. Yang pertama itu ada komprehensif, yang dimana manusia tersebut atau seseorang tersebut itu dapat memahami sisi positif dan sisi negatif dari suatu persoalan atau suatu pernyataan, yang dimana dapat diharapkan dia itu bisa mengambil sisi positifnya serta bisa menanamkan sisi positif tersebut dalam dirinya sendiri, sehingga dia itu selalu berpikir positif dan menanamkan mindset berpikir positif. Yang selanjutnya ada radikal. Yang dimaksudkan dengan radikal ini bukan gerakan radikal yang anarkis, tetapi radikal ini berpikir sampai ke dalam atau berpikir sampai dasarnya. Dapat dikatakan itu lihat isinya dan jangan covernya. Dimaksudkan kita itu bisa menilai apa yang ada dalam diri seseorang tersebut, bukan hanya melihat dari cara dia itu berpenampilan. Kadang ada orang berpikiran bahwa penampilan orang tersebut itu tidak baik, pasti kelakuannya tidak baik. Nah, jangan seperti itu, karena berpikir secara radikal ini kita dimaksudkan untuk bisa menelaah atau bisa menyeleksi orang tersebut itu pasti tidak sesuai dengan apa yang dia pakai. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada berpikir universal, yang dimana universal ini berpikir secara menyeluruh atau berpikir secara umum. Nah, dapat dikatakan dalam sebuah pernyataan bahwa ada seseorang atau manusia itu diharapkan bisa menyatakan sebuah pernyataan. Dia tidak hanya dari diri sendiri atau dari golongan orang tersebut, tapi bisa melihat dari berbagai kalangan yang sedang dia hadapi. Misalnya si A ini sedang berdiskusi tentang aliran, tentang bagaimana hujan itu bisa turun. Nah, tapi si A itu bersikeras agar pendapatnya itu dapat diterima orang banyak. Nah, dari situ kita itu bisa belajar bahwasanya orang-orang yang mengikuti diskusi tersebut itu pasti tidak hanya dari satu orang tersebut, dan pasti setiap orang itu mempunyai pemikiran atau pendapat mereka masing-masing. Dari situ kita bisa belajar bahwasanya kita bisa berpikir menyeluruh, berpikir secara umum,
dan kita bisa terhindar dari sifat egois atau individualisme. Selanjutnya ada berpikir secara sistematis, yang dimana sistematis ini selalu mengarah pada pikiran yang tertata atau teratur. Contohnya ketika kita belajar matematika, kita belajar algoritma, itu kita tidak langsung belajar mengenai algoritma, tetapi kita itu dilatih untuk belajar cara menghitung pertambahan, penjumlahan, perkalian, dan pembagian. Berarti kita itu belajar matematika itu secara sistematis dan juga teratur. Selanjutnya ada berpikir secara kritis, yang dimana kritis tersebut itu tidak hanya mengkritisi atau menyalahkan sebuah pernyataan atau orang lain tersebut, tapi dimana kita itu bisa mengambil sisi di mana kita itu tidak dengan mudahnya percaya pada orang lain. Nah, kita itu menilai apa yang ada di dalam sebuah pernyataan tersebut. Kita dilatih untuk berpikir secara cermat, cerdas, dan juga berhati-hati dalam mengambil atau dalam menyatakan sesuatu. Selanjutnya ada berpikir secara koheren, yang dimana kita dilatih untuk memikirkan hubungan atau keterkaitan antara satu dengan yang lain. Nah, contohnya di sini misal penetapan jam masuk kuliah. Jam masuk kuliah masuk pukul 10, tapi kita telah sepakati antara dosen dan juga mahasiswa untuk masuk di jam 10:10 karena ada alasan tertentu, yaitu sebelum jam 10 itu ada mahasiswa yang belum keluar kelas sebelumnya, dan juga manfaat dari keduanya ini nanti bisa mengikuti perkuliahan tanpa ada yang telat masuk, dan juga dosen pasti tidak harus mengulangi materi tersebut. Terus yang selanjutnya ada berpikir secara konseptual, yang dimana berpikir ini harus dipikirkan secara mendasar, yang dimana contohnya ketika mahasiswa A ini kuliah di Fakultas Tarbiyah karena dia memiliki dasar yaitu ingin menjadi guru, mempunyai bakat mengajar, dan ingin membagikan ilmu-ilmunya kepada orang lain. Selanjutnya ada berpikir secara bebas tapi terikat, yang dimana manusia itu bebas untuk berpikir dan juga memilih apa yang ia lakukan, tapi dia juga harus memikirkan konsekuensi apa yang telah ia pikirkan dan juga ia ambil keputusannya tersebut. Selanjutnya ada bertanggung jawab. Nah, bertanggung jawab ini itu pasti akan dimiliki oleh ditanamkan oleh setiap manusia, karena setiap apa yang ia ambil itu dia harus siap, dia harus bertanggung jawab atas apa yang dia ambil dan juga pikirkan. Nah, konsekuensi tersebut dia itu harus bertanggung jawab apa yang telah dia kerjakan. Kebiasaan berpikir kefilsafatan ini itu sangat penting untuk manusia, untuk seseorang, yang dimana kita itu diasah kecerdasan emosionalnya dan juga spiritualnya. Nah, pembelajaran kefilsafatan ini itu mampu menghasilkan sikap kebijaksanaan dari seseorang tersebut atau manusia tersebut, terutama mahasiswa, yang dimana mahasiswa tersebut itu harus bisa berpikir secara kefilsafatan, yang dimana nanti bisa diharapkan untuk menghasilkan sebuah pernyataan dan dia itu bisa mengambil sisi positifnya dan bisa ditumbuh kembangkan dalam dirinya sendiri. Nah, bisa menimbulkan sikap dan juga menjalani hidupnya itu secara bijaksana, dan juga bisa lebih berpikir secara dewasa dalam menyikapi sesuatu hal. Terima kasih dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.